Hai, seperti biasanya ketemu lagi dengan saya Rita Megawati, host Anda di acara PDKT Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya bersama dengan Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Saya tadi mau cerita nih, kesini berapa hari ini pokoknya nggak lain nggak bukan kita lagi sangat terganggu sama yang namanya polusi udara. Orang sering sebut, kenapa ya belakangan ini cuaca udah panas, terus yang lalu sempat kita heboh sama yang namanya asap-asap di udara. Nah, tapi kali ini kita nggak mau ngomongin soal polusinya. Kita mau ngomongin soal dampaknya buat kesehatan. Ada hubungannya nggak sih sama penyakit tertentu yang kita lagi mau bahas? Karena hari ini saya nggak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh ahlinya langsung. Saya ditemani oleh Dr. Sasmayani Eko Winanti, yaitu dokter spesialis paru. Jadi langsung spesifik bagi Anda sahabat Bella yang ingin tahu lebih spesifik mengenai kesehatan paru-paru. Ini dia ahlinya, Dokter Yeni panggilannya. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Rita. Iya, sore. Selamat sore sahabat Bella. Bener banget nih sahabat Bella, udah pada pengen tanya-tanya nih dok. Saya udah kumpulkan beberapa pertanyaan yang udah di list. Karena ini banyak banget sahabat Bella yang masuk DM ke kita dari YouTube. Pengen tanya dong tentang penyakit paru-paru gitu. Nah, terkait sama polusi udara tadi dok. Karena kan sebagai masyarakat awam kita sama-sama tahu ya dok, belakangan ini semua orang bilang cuaca lagi panas-panasnya, apalagi Jakarta. Terus juga belum lama ada isu mengenai polusi udara. Nah dok, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih sama kesehatan paru-paru kita? Menurut dokter gimana? Ya, baik Mbak Rita, sahabat Bella, kita sore ini bicara-bicara tentang hal ini ya. Iya. Jadi ada kaitannya ya Mbak Rita ya. Ada ya. Jadi polusi udara ini tentu akan mempengaruhi sistem pernafasan kita. Karena yang kita ketahui di dalam udara yang kotor itu akan mengandung beberapa partikel yang berbahaya untuk paru-paru. Contohnya bisa kita sebutkan misalnya nitrogen, sulfat atau peroksida ya, ataupun karbon monoksida, hidrokarbon, benzen. Jadi ada beberapa zat yang dapat mempengaruhi saluran pernafasan kita. Jadi karena zat-zat partikel itu akan membuat inflamasi atau iritatif di saluran nafas kita. Akibatnya pada orang-orang yang misalnya memiliki riwayat asma, dia sangat sensitif, akhirnya sering terjadi asmanya kambuh atau kita sebut dengan asma eksaserbasi. Iya. Atau pada orang-orang juga bisa terjadi infeksi di paru-paru yang akan kita bahas lebih dalam hari ini, bisa terjadi pneumonia. Pneumonia. Saya sering dengar banget istilah itu. Kalau nggak salah tulisannya itu ada huruf P-nya di depan ya dok. Pneumonia. Tapi bacanya nggak pakai P ya dok ya. Pneumonia sahabat Bella nih. Nah dok, kalau boleh tanya lebih spesifik, pneumonia itu apa sih dok? Penyakit apa itu? Baik. Pneumonia sendiri adalah satu keadaan infeksi di dalam parenkim paru. Parenkim itu artinya di dalam paru. Itu terdiri dari kantung-kantung nafas. Jadi paru-paru kita terdiri dari kantung nafas yang kita sebut dengan alveolus. Jadi alveolus atau kantong nafas itu kalau dia terinfeksi, dia bisa terisi oleh udara. Di kantong-kantong parunya itu tersebut. Harusnya terisi udara, dia bisa terisi oleh lendir ataupun misalnya nanah akibat proses infeksi. Nah, kalau sampai kantung nafas di dalam paru-paru kita terisi oleh lendir atau nanah, itu bisa menyebabkan terjadi gangguan pernafasan. Akhirnya tadinya pertukaran oksigen ya lancar harusnya tadinya menjadi terhambat. Akhirnya pasien menjadi sesak dan lain-lain. Itu sama nggak sih dok sama yang orang sebut ISPA? Ini saya awam nih. Berbeda Mbak. Kalau ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas, ada juga yang menyebutnya akut. Tetapi kalau paru, pneumonia itu infeksi saluran pernafasan bawah, jadi di dalam paru-parunya. Jadi di dalam parenkim paru. Ya. Kalau kita ingin tahu gejalanya yang paling sering tentu adalah batuk. Gejala. Ya. Batuk itu gejala yang paling khas, batuk. Kemudian selain batuk juga bisa diikuti oleh demam ya. Jadi peningkatan suhu tubuh. Kemudian yang juga khas adalah sesak nafas. Itu khas karena pneumonia ini infeksi akut. Akut artinya baru terjadi. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya sesak nafas. Kadang diikuti oleh perubahan warna dahak. Jadi dahaknya bisa jadi berlendir ya dok, batuknya ya. Dan bahkan dahaknya bisa berwarnanya
berubah, misalnya jadi kuning, jadi hijau, akhirnya menjadi sulit dikeluarkan, pasien datang tambah sesak gitu. Wah. Itu ciri-ciri pneumonia. Gitu ya, jadi mulai dari itu sih udah skalanya mungkin lebih kayak udah agak lumayan parah ya dok kalau sampai seperti itu. Betul. Tapi mulai dari batuk yang tidak berkesudahan, biasanya kurun waktu berapa lama tuh dok kita bisa mengatakan wah ini jangan-jangan kita kena pneumonia nih. Baik. Ini sebenarnya kita bisa kita bedakan infeksinya akut atau kronik ya. Jadi contohnya kita membedakan pneumonia dengan tuberkulosis. Batuknya tuh dikasih jangka waktu kalau lebih dari 2 minggu kita sebut sudah batuknya kronik ya. Jadi biasanya itu terjadi pada tuberkulosis. Kalau lebih pendek dari itu waktunya biasanya pada pneumonia. Jadi infeksinya baru. Jadi kurang dari 2 minggu itu batuk-batuk dengan gejala-gejala lain yang tadi saya sebutkan. Oke dok, ini sekali lagi karena sahabat Bella juga pasti banyak banget yang awam kayak saya. Kalau bicara batuk itu kan kayaknya penyakit orang Indonesia banget ya dok ya. Banyak banget ya. Katanya minum es aja bisa batuk. Terus kemudian kena hujan bisa batuk. Nah apakah semua batuk itu udah pasti pneumonia atau pneumonia itu adalah batuk yang diiringi dengan gejala sulit bernafas tadi? Baik, ya. Jadi kalau batuk tuh kalau kita menyebutnya itu hanya simptom, salah satu simptom atau gejala. Jadi dia bisa menggambarkan banyak penyakit. Jadi banyak penyakit di paru-paru itu ditandai oleh batuk. Pneumonia, tuberkulosis, bronkitis, tumor paru, asma, semua ditandai oleh batuk gitu ya paling sering. Jadi nanti kita harus ada pemeriksaan lanjutan baik anamnesis itu artinya wawancara, kita tanya. Kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, misalnya ronsen, toraks, atau laboratorium, atau pemeriksaan lain untuk memastikan sakitnya apa. Supaya bisa ditangani dengan tepat. Jadi batuk hanya satu gejala ya, Mbak Rita. Tuh gitu ya sahabat Bella, ini belum apa-apa aja kita udah langsung terbuka nih dengan sebuah informasi yang sangat bermanfaat banget. Karena kalau saya aja nih dok, berasanya pokoknya kalau yang namanya batuk ya udah batuk. Tapi tadi di awal saya pikir yang namanya batuk pasif pneumonia. Padahal ternyata batuk itu hanya merupakan salah satu gejala dari kemungkinan problem di paru-paru ya dok. Dan ternyata penyakit paru-paru banyak ya dok. Nah karena kita hari ini lagi bahas soal pneumonia, boleh tahu nggak dok? Sebenarnya kalau boleh dibilang pneumonia sendiri itu disebabkan oleh apa sih dok? Baik. Terus kaitannya dengan kualitas udara tuh gimana? Ya, jadi Mbak Rita bahwa penyebab pneumonia sendiri itu banyak sekali ya. Yang paling umum tentu bakteri yang kita kenal, tetapi ada juga yang kita sebut dengan virus, kemudian parasit, jamur. Jadi penyebab infeksi pneumonia ini, infeksi paru yang kita sebut pneumonia ini banyak gitu ya. Yang paling umum adalah bakteri. Kalau teman-teman ingat pada saat COVID-19 kemarin, COVID-19 itu kan penyebabnya virus ya, SARS-CoV-2. Nah itu adalah salah satu pneumonia yang sangat berat, yang sangat menular yang disebabkan oleh virus. Jadi boleh dibilang pneumonia sendiri penyebabnya bisa beberapa tadi ya dok ya? Betul. Dan bakteri, semua masuk kategori pneumonia? Betul. Gitu. Jadi cukup spesifik ya sebenarnya ya. Tapi memang gejalanya bermacam-macam, tingkatannya juga macam-macam nih Mbak Rita. Jadi ada yang disebut dengan pneumonia komunitas, itu yang ringan. Pneumonia komunitas artinya pneumonia yang terjadi di lingkungan, misalnya di rumah, di sekitar rumah. Secara teori dikatakan kumannya lebih ringan, daya rusaknya lebih ringan. Biasanya kita sebut dengan kuman Coccus gram positif ya. Kalau di rumah sakit ada juga yang disebut dengan pneumonia yang didapat di rumah sakit, hospital acquired pneumonia. Itu kumannya biasanya kalau dilakukan kultur itu yang daya rusaknya lebih besar. Kita sebut dengan kuman gram negatif. Ada juga pneumonia yang akibat pemakaian ventilator. Jadi pasien-pasien yang di dalam ICU yang dibantu alat nafas dengan ventilator, dia juga bisa jatuh dalam keadaan yang kita sebut dengan ventilator associated pneumonia. Malah ada efek juga ya dok. Dan ini resiko perburukannya sangat berat. Jadi biasanya kalau sudah sampai di ICU itu pneumonia yang sangat berat ya, yang sudah gagal nafas dan lain-lain. Jadi pneumonia itu dari yang ringan, sedang sampai yang berat itu ada gejalanya. Dan hubungannya dengan kualitas udara gimana dok? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kualitas udara yang buruk, tentu tadi mengandung banyak partikel-partikel yang berbahaya dan dia bisa menyebabkan iritatif atau inflamatif inflamatif artinya peradangan di pernafasan kita, di saluran nafas kita.
Nah, bahkan yang pasien-pasien yang asma menjadi lebih sering kambuh. Bisa juga menjadi infeksi pneumonia. Kemudian kalau kita bicara jangka panjang, kalau paparannya jangka panjang itu bisa terjadi bronkitis kronik, bahkan bisa menjadi tumor paru. Itu kalau paparan jangka panjang. Jadi memang kita butuh udara yang bersih untuk kesehatan kita. Karena sehari-hari kita hirup ya. Kita tidak lihat kan, udara itu tidak bisa dilihat mata. Partikelnya nggak kelihatan ya dok. Juga tidak terlihat. Nah, penggunaan masker sehari-hari berarti sekarang ini perlu banget juga ya dok ya? Jadi rekomendasi masker memang keluar sangat ketat kemarin waktu COVID ya. Iya betul. Tetapi saya menganjurkan kalau kita sekarang berkegiatan di luar, di outdoor dan bertemu banyak orang juga di outdoor, sebaiknya masih memakai masker. Terutama tadi juga karena kita masih banyak paparan oleh polusi tadi. Iya nih. Karena saya dengar penjelasan dokter di polusi udara aja sekarang banyak partikel-partikel yang mungkin mengandung zat-zat yang kurang baik lah ya gitu ya. Jadi secara awam sahabat Bella, mungkin ada baiknya juga kita lebih menjaga kualitas udara sekitar kita. Dan ya pastinya pencegahan lebih baik ya dok. Nah di samping itu, kalau kita bicara yang lebih spesifik Mbak, artinya kita sebagai individu itu bicara kalau sudah sakit ya Mbak, udah jadi pneumonia gitu. Tapi sebelumnya kita tuh perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan kita sendiri individu. Imun tubuh ya. Kalau sering mendengar istilah imun, sistem kekebalan tubuh. Jadi kita perlu menjaga sistem imun kita. Dengan cara apa? Selalu saya sampaikan sama pasien-pasien, jagalah, makanlah makanan yang sehat. Itu bukan lip service, bukan basa-basi. Tapi betul bahwa kita harus menjaga asupan protein yang cukup, buah dan sayur sebagai sumber serat, vitamin mineral, itu penting untuk meningkatkan kesehatan ya. Kemudian kita perlu tidur yang cukup. Saya selalu bilang pada pasien-pasien saya, tidak boleh begadang. Karena pada saat kita tidur malam, itu sel-sel kita recover, sel-sel kita itu memperbaiki diri. Jadi sel yang rusak, sel yang itu diperbaiki pada saat tidur. Kita perlu tidur yang cukup. Kalau misalnya kita bicara soal tidur nih dok, sekalian nanya agak nyeleneh dikit. Sebenarnya kalau tidur siang ditambah dengan tidur malam, itu cukup atau memang tidur malam sebenarnya efektif? Yang dianggap tidur itu adalah tidur yang malam. Tidur malam ya. Pada saat kita benar-benar tidur ya, itu sel-sel kita membaik, sel-sel rusak diganti dan sebagainya. Jadi kita butuh tidur cukup, makan yang sehat. Dan jangan lupa aktivitasnya seimbang. Kita misalnya bekerja dan sebagainya, tapi ada istirahat yang cukup dan ada olahraga. Olahraga juga bukan lip service. Olahraga juga penting. Dan dilarang merokok ya dok? Sudah pasti Mbak Rita. Untuk sahabat Bella yang masih merokok, saya menyarankan sebagai dokter paru, berhentilah merokok dari sekarang. Karena itu hanya akan menginvestasikan hal-hal yang tidak baik untuk paru-paru kita. Tentu kita ingin masa depan kita adalah masa depan yang sehat, yang tidak sakit-sakitan, gitu ya, yang nafasnya panjang, kuat, gitu ya. Jadi berhentilah merokok. Nah tuh sahabat Bella, pokoknya kalau punya gejala juga mulai berasa yang enggak enak mengenai paru-paru Anda, jangan lupa langsung aja cari dokter Yeni ya, yang adanya prakteknya di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi, pastinya setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Betul ya dok? Sore ya dokter ini adanya sore nih. Nah, mungkin kalau cari namanya jangan lupa ya, namanya adalah Dokter Sasmayani Eko Winanti. Nah itu panggilannya dokter Yeni, panggilan akrab ya dok ya. Nah dok, saya juga mau tanya gini, ini benar apa enggak nih? Atau jangan-jangan mitos? Saya pernah dengar yang namanya pneumonia katanya lebih banyak menyerang wanita. Itu benar nggak sih dok? Menurut dokter gimana tuh? Bahkan wanita dan anak-anak katanya. Tidak tepat ya. Kalau dibilang mitos, ya, tapi tidak tepat. Kenapa saya bilang tidak tepat? Karena pneumonia bisa menyerang segala usia. Jadi bayi-bayi yang baru lahir pun bisa mengalami bronkopneumonia dan mereka fatal kalau terjadi. Juga orang tua yang lanjut usia di atas 65 tahun bisa menjadi pneumonia. Termasuk usia produktif ya, perempuan dan laki semua punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama artinya semua bisa terpapar potensi infeksi pneumonia. Jadi tidak hanya pada perempuan dan anak-anak, semua usia bisa terkena pneumonia. Gitu. Betul. Nah, kita udah ngomongin soal pneumonia, kita udah tahu bahayanya, kita udah tahu juga bagaimana sebenarnya gejala-gejalanya.
pencegahannya juga tadi dokter udah ngingetin nih, dokter ini sudah bilang jangan lupa makan makanan yang sehat, protein, jaga kesehatan, kebersihan, kemudian tidur cukup, olahraga. Nah sekarang saya mau tanya sama dokter, sebenarnya ada nggak sih dok kalau secara kedokteran itu vaksin atau pengobatan yang membuat kita lebih resikonya lebih kecil lah kena pneumonia? Betul. Jadi kita memiliki satu modalitas lagi untuk mencegah, ya Mbak Rita, mencegah terjadinya infeksi pneumonia. Jadi melakukan vaksinasi. Oh, ada ya dok ya? Ada vaksin untuk pneumonia. Jadi dikatakan bahwa penyebab terbanyak dari pneumonia adalah Streptococcus pneumonia, nama bakterinya. Jadi vaksinnya disebut dengan vaksin pneumococcus. Ada dua macam nih Mbak Rita vaksinnya. Yang pertama kita sebut dengan vaksin pneumococcus conjugate vaksin 13 atau VCV 13 ya. VCV 13. Kenapa disebut VCV 13? Karena vaksin ini bisa mencegah terhadap 13 strain atau 13 jenis bakteri. Wow. Nah, kalau ada lagi yang kita sebut jenis kedua namanya PPSV 23 atau pneumococcal polysaccharide 23. Polisakarid vaksin 23. Artinya dia bisa mencegah terhadap 23 strain pneumonia. Lebih bagus dong, Dok. Nah, ini pertanyaan menarik, lebih bagus. Begini, Mbak. Sebenarnya dua-duanya memiliki keunggulan masing-masing, tetapi PCV 13 pada orang-orang yang sehat, artinya yang tidak banyak memiliki komorbid atau penyakit dasar, penyakit penyerta, dianjurkan sekali seumur hidup melakukan vaksinasi dengan PCV 13. Oh, minimal. Dan dia juga bisa diberikan pada anak-anak bahkan yang berusia di bawah 2 tahun. Termasuk lanjut usia. Juga yang memiliki penyakit kelainan bawaan, misalnya ada diabetes atau ada kelemahan sistem imun, ada penyakit paru obstruktif kronik, ada kelainan ginjal kronik dan lain-lain, itu bisa. Nah, setelah dilakukan 1 kali vaksin pada orang-orang yang memiliki komorbid, dianjurkan 1 tahun kemudian melakukan vaksinasi lanjutan dengan PPSV 23. Jadi mereka berbeda Mbak peruntukannya, dan kalau PPSV 23 tidak boleh untuk anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Oh gitu. Jadi 2 tahun ke atas. Iya. Oke, berarti tadi kalau kita ini ya sahabat Bella, kalau misalnya tahu yang namanya vaksinnya tadi sulit dok. Kalau saya orang awam nih, sulit banget nyebut nama vaksinnya. Tapi buat sahabat Bella nggak usah khawatir, langsung aja ketemu sama dokter Yeni, nanti pasti akan dijelaskan dan diberikan vaksin yang tepat untuk para pasien pastinya ya dok ya. Kalau agak sulit sebenarnya PCV 13 kita kenal dengan nama Prevenar gitu ya. Kalau PPSV 23 tuh kita kenal dengan nama Pneumovac gitu. Jadi intinya kontennya isinya itu, cuma namanya seperti itu. Jadi kalau memang nanti sahabat Bella ingin melakukan vaksinasi untuk mencegah infeksi pneumonia, silakan datang ke Rumah Sakit Bella dan nanti kita bisa bertemu untuk berkonsultasi. Tentu Mbak Rita, vaksinasi harus dilakukan pada orang yang dalam keadaan sehat. Jadi bukan pada saat sedang sakit. Makanya karena ini pencegahan ya dok. Sifatnya pencegahan. Dan siapa saja sih yang tidak boleh divaksin gitu? Itu sangat sedikit Mbak. Hanya orang yang memiliki riwayat alergi yang berat. Oke, berarti secara langsung sebenarnya semuanya sahabat Bella bisa nih divaksin. Bisa. Hampir sebagian besar bisa. Contohnya ini pada COVID kemarin. Jadi COVID-19 itu nyata kan terbukti bahwa kita setelah dilakukan vaksinasi bahkan sampai booster dan angka COVID langsung betul-betul menurun dan kita semua angka di rumah sakit pasien-pasien berkurang. Jadi memang nyata infeksi itu langsung berkurang akibat vaksinasi. Jadi lakukan vaksinasi untuk pencegahan pneumonia. Nah, buat sahabat Bella jangan lupa ya diingatkan kembali nih sama Dokter Yeni bahwa di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi sudah tersedia vaksin untuk pneumonia. Jadi buat sahabat Bella dengan kualitas udara seperti sekarang dan tadi dikatakan bahwa sebenarnya kita semua sangat dianjurkan untuk menerima vaksin supaya kita bisa lebih sehat. Nah jangan lupa langsung aja cari Dokter Yeni untuk dapat informasi vaksin apa yang cocok untuk kita. Khususnya vaksin pneumonia tadi. Dan dok kalau bicara soal vaksin itu berapa kali sebenarnya seorang menerima vaksin? 2 kali tadi atau ada lagi yang lainnya? Kalau tadi saya sudah katakan kalau Prevenar atau VCV 13
pada orang yang sehat cukup 1 kali seumur hidup. Iya. Tetapi kalau orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, ada diabetes, ada orang yang sedang melakukan kemoterapi, HIV dan lain-lain, itu 1 tahun kemudian dilanjutkan dengan PPSV 23 atau pneumonia. Oh gitu. Jadi sebenarnya simple kan, tidak merepotkan, dan kalau sudah terkena pneumonia itu sangat berbahaya dan kalau kita melihatnya kasihan ya dok ya, karena sesak, susah bernafas. Jadi lebih baik mencegah daripada terjadi. Benar, pasti banget. Karena dokter Yani tadi sebelum kita take juga nih buat sahabat Bella, beliau udah cerita sama kita bahwa betapa banyaknya pasien-pasien saat ini yang mungkin mengalami hal tersebut, dan tentu sebagai dokter punya rasa kepedulian yang sangat tinggi dan pingin banget menghimbau kepada para sahabat Bella untuk selalu menjaga kesehatan dan khususnya lakukan vaksin pneumonia sebelum terlambat. Betul sekali Mbak Rita. Gitu ya. Teman-teman sahabat Bella yang saya hormati dan saya sayangi, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, jagalah lingkungan kita. Tadi saya sudah sampaikan Mbak Rita, hidup yang sehat, jaga pola hidup yang sehat. Karena sehat itu sangat berarti. Sangat mahal dok. Lakukan vaksinasi sebelum terjadi infeksi. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, keren banget. Ini bener banget nih. Thank you banget loh. Sama-sama. Dokter Yani udah meluangkan waktu terus ceritain kita segala macam hal yang sangat bermanfaat. So buat sahabat Bella, selalu banyak banget manfaat-manfaat yang kita bisa dapetin dari podcast PDKT, podcast dokter kesehatan terpercaya bersama dengan Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dong YouTube kita, follow IG dan juga TikTok, serta install mobile apps dari Rumah Sakit Umum Bella Bekasi untuk lebih mudah buat janji dengan dokter Anda. Ya, thank you banget ya dok ya. Di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri nih. Semoga bermanfaat ya. Pasti dok. Salam sehat ya. Salam sehat sahabat Bella. Thank you dok.